kami sampaikan kronologisnya, beliau langsung cek di akun kementeriannya. Beliau juga kaget, loh kok ini bisa kan gitu. Ini masih ada sisa formasi, tapi kenapa ada yang tidak lulus kan? Ada yang nggak punya penempatan, ada apa? Terus kembali bertanya ke Dindik Pemprov, apa jawabannya? Belum, saat itu dari hasil audiensi itu kami menemukan mungkin angin segar. Ada bahasa yang dari beliau itu bahasa relokasi. Nah, relokasi itu adalah penyesuaian formasi sisa dengan guru yang belum lulus itu, yang nggak punya penempatan. Inilah Guludug. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unidin Center, pemirsa Guludug Podcast. Sore ini kami kedatangan forum guru honorer R3. Iya betul. Ini sengaja kami tidak menghadirkan banyak guru di sini. Kursi ini dua ya. Yang kami hadirkan ketua koordinator. Belum ada saya ketua ya? Belum. Koordinator guru honorer R3 yang kebetulan dan Lebak ya. Betul loh. Jadi membawakan seluruh kabupaten kota ada? Betul, yang 8 kota. 8 kabupaten kota itu. Namanya Dadan Hidayat. Beliau tenaga pendidik. Iya, pendidik di SMA 1 Wonosalam. SMA Negeri 1 Wonosalam Buatan Lebak. Kehadiran beliau juga gayung bersambut. Sebenarnya kami juga ingin mengundang sudah dari aktivitas unjuk rasa pertama itu. Iya betul. Ada polemik soal hasil open bidding apa kemarin itu? Seleksi apa? Perekrutan bahasanya. Perekrutan. Ya, panggilan pegawai pemerintah. Program bagi pemerintah dari tenaga pendidikan kependidikan. Pendidikan betul. Dan yang kami undangnya adalah kelompok peserta tes yang tidak lulus. Bahasanya tidak dapat formasi pasti. Bahasanya tidak formasi. Iya. Wah, itu bahasa lain dari tidak lulus ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi kemarin yang angka 1.000 lebih itu tenaga pendidik dan kependidikan atau khusus tenaga pendidik? Yang 11.737 itu keseluruhan. Oh, dengan yang berikut di Ya. sekretariat di OPD. Iya betul. Kalau yang khusus tenaga pendidik Yang pendidik itu sekitar 4.695. dan menyisakan ini yang Yang R3 yang tiga ini. bahasa lain nggak lulus itu. Jumlahnya itu 932. Jadi pemirsa, ya terutama khusus kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, bahwa ada kekhawatiran dari kawan-kawan guru ini, meskipun sudah ada pernyataan dari pemerintah Pemprov itu dari Dinas Pendidikan akan diakomodasi pada Tahap 2 tahap 2. bahasanya. Tahap 2 itu seleksi lagi atau langsung ngumumkan? Jadi Banten ini secara nasional ya ada 2 tahap. Tahap 1 itu yang termasuk kategori database BKN. Itu yang masuk pada pendataan nasional di tahun 2022. Nah, begitu. Jadi yang tahap 1 ini dipastikan yang sudah masuk database BKN. Yang sekarang itu sebelumnya disebut P3K kan? Ya betul. Kalau yang tahap 2 itu yang masuk sebagai tenaga honor di Provinsi Banten minimal 2 tahun. Jadi ini yang seprovinsi Banten ini menyisakan berapa? Itu yang 900 itu? Kalau seprovinsi Banten itu sisa formasinya 2028 kurang lebih. Sisa formasi? Betul. Oh, yang 900 ini mana tadi? Yang simbol itu untuk yang guru-guru. Oh, guru. Iya, dengan yang checklist 475. Oh, keseluruhan yang menyisakan 2000 ya? 2000 sisa formasinya. Oh, yang khusus tenaga pendidik Yang pendidik itu 1024. itu yang 1024 formasinya. Betul, sisanya Yang R3-nya berapa tadi? 932. Oh, berarti sebenarnya masih ada ruang untuk penempatan lah. Ada lah jelas. Justru itu yang kami
upayakan, yang kami dorong dari awal pengumuman. Kami sudah koordinasi dengan 8 kabupaten kota, terbentuklah forum ini. Sebelumnya tidak terbentuk. Sebelum tidak ada. Oh jadi nih masih ada formasi 1000 berapa? 1024 untuk guru. Nah ini yang guru ini yang tidak lulus ini yang kategori RT ini berapa? 932. Jadi meskipun masuk itu masih ada formasi kosong Iya, ya? jelas. Nah upayanya sudah apa aja upayanya selain unjuk rasa? Ya, selain unjuk rasa, justru unjuk rasa itu awal atau akhir perjuangan kami. Oh awal perjuangannya apa? Kami Tes. Tes udah selesai dilaksanakan. Selesai tes yang udah lulus dari masing-masing guru, kita koordinasi dengan kabupaten kota lain. Terbentuklah forum ini. Tidak komunikasi dulu dengan tatap muka dengan dinas pendidikan tidak? Sudah. Sebelum membentuk forum? Itu setelah terbentuk forum. Setelah membentuk forum baru komunikasi. Ya. Dan Kami terbentuk forum, komunikasi dengan Dindi. Dalam hal ini Kabid GTK ya. Kami sudah bersilaturahmi. GTK apa? Guru Tenaga Pendidikan. Siapa namanya? Pak Tamam. Oh, Tamam. Ya betul. Kami sudah komunikasi, audiensi dengan beliau, dipaparkanlah kondisi yang guru ini seperti apa. Dalam bentuk upaya kami itu kepada Dindik Banten, Dindik Banten sudah mengeluarkan surat usulan optimalisasi sebelum tahap 2 yang ditujukan ke Kementerian Pendidikan. Optimalisasi isinya? Isinya penyelesaian yang 932 dengan melihat sisa formasi yang ada. Begitu, jadi logis ya, logis. Kami menuntut melihat ada, justru sudah ada. Oh sudah. Kami dari awal itu sudah komunikasi secara persuasif dengan Dindi Banten. Nah ini bentuk keseriusan Dindi Banten. Oh jadi artinya kalau pemerintah provinsi Dindik ini sudah melakukan upaya? Udah, betul. Oh, suratnya udah nyampe katanya? Surat ini kami minta salinan, kemudian selama 4 hari itu kami mengawal surat ini ke Kementerian Pendidikan. Disusul? Nah, dengan berapa orang? Waktu itu kami dari perwakilan itu ada sekitar 12 orang. Nyampe sana diterima? Nyampe saya terima di lantai 16 oleh Kabid Ditjen GTK-nya. Oh, yang kebetulan beliau juga admin P3K yang di Senayan ya? Ya betul. Saat audiensi kami menyampaikan permasalahan. Pada awal pembuka beliau menyampaikan bahwasannya yang tahap 1 ini masuk pada waktu. Awalnya kami juga sedikit apa ya, kecewa. Yang lolos kemarin P3K itu paruh waktu? Yang nggak lolos. Oh yang nggak lolos? Yang nggak lolos. Awalnya kami sampaikanlah kondisi Banten ini. Permasalahan Banten ini adalah ada sisa formasi 1024. Gitu kami sampaikan kronologisnya. Beliau langsung cek di akun kementeriannya. Beliau juga kaget. Loh kok ini bisa kan gitu. Ini masih ada sisa formasi, tapi kenapa ada yang tidak lulus kan? Ada yang nggak punya penempatan, ada apa? Terus kembali bertanya ke Dindik Pemprov apa jawabannya? Belum, saat itu dari hasil audiensi itu kami menemukan mungkin angin segar. Ada bahasa yang dari beliau itu bahasa relokasi. Nah relokasi itu adalah penyesuaian formasi sisa dengan guru yang belum lulus itu yang nggak punya penempatan. Nah itu yang relokasi bahasa dari siapa? Dari sana. Dari Dindik GTK-nya. Gitu. Pulang sana, kami ke BKD, sounding lagi. Besoknya ke BKD menyampaikan hasil kami, bahwasannya Ditjen ini bisa merelokasi itu asal ada rekomendasi dari Menpan. Itu kata siapa? Dari beliau. Dari BKD siapa yang ngomong? Bukan dulu BKD, dari Ditjen GTK-nya, Kementerian. Kementerian itu bisa melakukan relokasi sepanjang ada rekomendasi dari Menpan. Dari situ kami geser tuh ke Menpan. Ke Menpan RB ya, karena jarak yang lumayan dekat gitu. Kami ke Menpan ditemui oleh yang di kantor sana, menyampaikan itu surat yang dari Banten. Mereka nggak bisa karena suratnya itu harus dari BKD ataupun dari PPK, dalam hal ini PJ. Gitu. Kalau dari BKD yang mengusulkan, mereka bisa tuh. Karena mereka itu sifatnya hanya menerima. Dan sampai hari ini surat yang dibutuhkan itu
Katanya sudah ada, cuman kami tidak dapat melihat ataupun menerima salinannya. Kalau ini mah kan diperlihatkan Ya, betul. Yang itu mah enggak. Yang itu mah enggak. Jadi ada dugaan jika ada bohong gitu ya. Ya kurang seperti itu ya. Oh. Kurang seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, karena dari lihat formasi yang tersedia dengan yang tidak lulus nih kan, Ya. 934 ya, Semua 32. 32 dengan 1100, 1024. 1024. Ya. Itu kira-kira orang kerburuk sangka ya, buruk sangka. Kira-kira ada rencana tidak baiknya dari mereka kira-kira? Kalau rencana itu kita tidak mau sujud ya. Kita Nah, saya pengennya sujud, Oh gitu. Iya. Kalau bicara sujud ya, kami sudah mendengar itu. Mendengar ya? Pernah mendengar, hanya baru dugaan. Kita belum bisa memastikan. Kita berupaya sesuai jalur dulu. Kita melihat keseriusan Pemda seperti apa. Melihat dari atas sudah bisa menerima. Tinggal dari Banten nih, keseriusannya seperti apa. Nah, kemarin dari perwakilan kami ini sudah sounding lagi kepada BKD Provinsi Banten. Itu katanya hasil ekspos dengan BKN ini sudah dilakukan dan mereka memperlihatkan surat tersebut kepada perwakilan kami. Kata BKD, surat yang dibutuhkan BKN itu. Betul. Nah, cuman kami tidak bisa menerima salinan ataupun nomor surat karena Tapi kawan yang disebut oleh BKD itu emang melihat? pengakuannya melihat. Pengakuannya. Jirimnya gitu ya? Iya. Jirim suratnya ngelihat itu. Pengakuannya melihat. Cuman sampai saat ini saya belum bisa memvalidasi. Iya, nanti tanyakan ke kawan yang itu. Ya. Suratnya seperti gini nggak maksudnya? Dicap, ditanda tangan gitu. Ya, saya belum betul gitu. Takut draft. Ya. Kan gitu. Oh iya. Oke. Roda ke istilah anak muda mah angin segan. Ya. Gitu. Tapi kalau secara logika ketika sudah dikirim kok masih ada gitu. Ya. Suratnya di sana. Kan Atau salinan gitu ya. kan ada asli. Oh, asik. Oke. Karena kalau di pemerintah itu surat-surat nomor surat itu anti. Iya, kami butuh nomor surat deh pasti. Kami bisa mengecek nomor surat itu ke Menpan. Kami sudah ada kontaknya Menpan untuk mengecek nomor surat. Terkait apa suratnya, ditujukan kepada siapa. Kami minta nomor suratnya. Kalaupun tidak salinan, ya minimal nomor surat lah. Kan kita terbuka ya. Kalau itu yang bisa menembus Menpan itu wartawan namanya Beni yang Beni. Oh gitu. Dulu tuh betul. Cepat nanti minta bentar dulu. Siap. Nah terus upaya setelah itu apa? Setelah itu kami berupaya ke BKD tetap lanjut. Karena sampai saat ini kami tidak bisa menemui kepala BKD. Bersurat sudah. Selama ini terima surat Pak BK. Selama ini diterima oleh kabitnya, Pak An. Oh itu kabin apa? Kabit SDM kalau tidak salah. SDN. Iya. Yang membidangi P3K. Oh iya. Tuh. Terus kedua aja Pak Haji. Kami sudah melakukan audiensi dengan Komisi 1 dengan fraksi PKS yang mana hasilnya ada keseriusan dari Komisi 1 bagi PKS. Siapa di terima surat? Kalau dari Komisi 1 itu Pak Pinan. Nah, suratnya juga ada Pak Haji. Pinan apa boltot? Demokrat kawas. Ini apa? Kain Haji Pinan Desa. Ini surat hasil audiensi kami dengan Komisi 1. Ada bentuk keseriusan dari Komisi 1 Akan memperjuangkan. betul sudah mengusulkan ke ketua DPRD. Nah, cuman kami mentok tidak bisa bertemu langsung dengan kepala BKD-nya ada apa gitu. Karena itu. Iya, upaya Medek sudah bersurat tapi baru 2 kali. Jawaban ada nggak jawaban dari salah seorang pegawai BKD pejabat atau di tingkat pelaksana teknis? Kenapa nggak menerima? Alasannya apa? Alasannya mungkin sibuk yang kami ketika audiensi di Komisi 1 juga diterima oleh yang hadir ya, itu kepala BKD Pak An, yang mana saya udah 4 kali dengan beliau. Jawabannya itu 4 kali sama. Yang ketiga ini akan diupayakan untuk waktu setelah tahap 2. Nah, apa yang dikhawatirkan oleh kawan-kawan? Yang kami khawatirkan adalah sisa formasi yang 2028 khususnya guru yang 1024 ini akan terisi oleh tahap 2 yang pendaftarnya terakhir itu dari BKD udah sampai 4.000 Orang dari luar, bukan guru maksudnya? guru. Kalau total itu 6.000 gitu.
Total 6.000. Khawatirnya diisi oleh pendaftar baru. Betul. Bukan yang kategori F3. Betul, karena nggak ada garansi dari BKD terkait dengan F3 ini akan prioritas masuk ke tahap 1 yang 11.737. Itu yang mengkhawatirkan ya. betul. Iya, karena banyak juga memang pegawai yang nggak kenyang-kenyang perutnya, mulutnya terbuka aja. Jadi potensi dia memanfaatkan peluang orang menerima ngasih uang diambil itu bisa untuk pelulusan itu. Justru ini sudah ada indikasi. Ada salah satu perwakilan guru yang menghubungi saya. Yang R3 ini. Mereka satu sekolah itu dikumpulkan oleh salah satu oknum ya, entah siapa, dijanjikan untuk lulus pengatup ataupun formasi. Itu pun terjadi di teknis. Ini baru ada penyampaian. Tapi bukan guru, bukan? Kalau yang ke saya guru. Gitu. Jadi yang R3 ini dijanjikan paruh waktu. Dijanjikan penuh waktu. Yang tadi. Yang tadi dikumpulkan. Yang baru kan dijanjikannya paruh waktu. Yang awal juga enggak. Enggak. Ya, tapi yang paruh waktu itu adalah yang ketika tidak masuk kuota formasi 11.737. Itu tadi yang teman yang dijanjikan itu bertemu dengan siapa yang ngasih janji? Tidak menyampaikan dengan siapanya. Gitu. Yang jelas ada pertemuan. Ini dugaan ya. Disebut dugaan yang dia mengakui gitu sudah dikumpulkan oleh salah satu oknum dari dinas provinsi. Dinas. Pengakuannya pegawai yang di dinas provinsi. Dinas pendidikan sini. Terlepas itu BKD ataupun Dindik itu di luar ya. Kita tidak mau mendampingi itu. Dia ngakunya dari dinas. Yang jelas dari pemerintah provinsi. Artinya gini yang saya maksud. Ini karena menyangkut hasil pilkada. Ini bisa jadi ada aktivitas pendukung pasangan calon menang. Dia ngaku-ngaku orang yang bekerja di Pemprov, di OPD yang terkait dengan kebutuhan kawan-kawan bisa aja. Makanya yang saya maksud ini harus diperjelas teman nih. Dia orang dinas, tidak dinas rahasia mungkin kan? CIA misalkan, KGB gitu lah, saya tanya tuh. Atau dia dari dinas mana nanti tuh? Khawatir gini, ternyata bukan siapa-siapa, tidak terkait dengan OPD, juga tidak terkait dengan kawan-kawan yang menjadi relawan pilkada. Banyak yang memanfaatkan pada saat itu. Pengakuannya itu Pak Ji, ketika kita melaksanakan aksi ya di hari Jumat itu, kita saya ada tuh. Iya betul. Kita sampai jam 11 siang. Sorenya itu habis zuhur dikumpulin tuh. Gitu. Dan yang membicarakan itu, yang mengumpulkannya salah satu pegawai juga. Tapi saya nggak mau menyebutkan ya. Kawan-kawan dari ini yang hadir sini ada yang ikut nggak? Nggak ada. Itu perwakilan bukannya Lebak? Lebak. Lebak. Satu sekolah itu kurang lebih ya di atas 5 orang lah. Ada angka uang nggak yang mereka sodorkan? Nggak ada. Hanya dijanjikan tapi belum sampai ke sana. Karena gini, saya mau menciumnya gini. Kan jumlah kawan kan cukup besar ya? Iya. Sementara formasinya ada kan? Ada betul. Kalau mereka menghitung biasa kejahatan berdaulat tuh, itu saya membaca dalam buku yang itu oleh Profesor Witi Baskara, peneliti bahasa kejahatan berdaulat. Jadi mereka kejahatan menggunakan sistem dan struktur yang melekat pada mereka jabatan dia. Jadi seolah-olah mereka ayah wenang diri ngebantu orang. Padahal tidak boleh. Jadi misalnya, kata ya tiap guru 5 juta mereka, kali 800 misal. Gitu loh. Nah itu harus dibahas sampai ke sana. Nah justru adanya forum ini juga berupaya untuk menghindari itu. Kita forum ini satu tujuan, bahwasanya tujuan itu adalah. Tapi bukan lulus. Itu yang saya maksud. Ya. Di ketika kebutuhan kawan-kawan yang mendesakan, lalu dia mah yang ngising. Dia memang ngantri air limaan. Saya naik bayar 100.000 biasa lah, saya ngising dah. Itu bisa aja ada manfaatkan itu. Gitu maksud saya. Kalau ya itu harus diwaspadai, misalnya seperti gitu, waspadai. Justru kita juga ingin menjaring, Pak Ji. Ini ketika ada teman-teman yang di bawah ada dihubungi hal demikian, ini kita perlu waspadai juga. Kami sedang menjaring itu. Ini baru ada satu yang udah komunikasi menyampaikan itu. Saya belum bisa menindaklanjuti ya, karena juga ini masih proses. Gitu. Ketika selesai, ada
dari 932 ini ada yang lulus, baru kita open lagi gitu. Jadi gini, kenapa saya menyatakan seperti gini? Jadi mungkin bagi mereka yang merasa omongan saya menyakiti mereka karena mereka melakukan, itu saya sampaikan bahwa negara mengajarkan itu pada kita. Namanya deteksi dini untuk cegah dini, itu harus itu dilakukan. Ya. Karena hati-hati bisik ya. Mau nggak bener, Ya, kan? betul. Lamun itu bener, itu kan kalau baru kan nggak hal bener atau naon. Ya. Lamun itu bener karena itu Justru yang kami khawatirkan itu ini pasti lulus, ya kan ya. Tapi ada yang memanfaatkan. Padahal yang nggak buat apa-apa gitu. Ya, itu. Nah itu. Nah ini persoalannya, siapa yang menjamin kawan-kawan lulus? Siapa menjamin? Sejauh ini yang menjamin itu baru sekali lisan, itu adalah Kabit GTK itu, Kabit BKD. Oh, Pak An. Beliau menjamin bahwasanya ini pasti lulus teman tuh. Cuman kami tidak bisa mempercayai ketika sifatnya lisan ya. Kami butuh bukti konkret seperti surat lah yang disampaikan Dindik. Ini di Jakarta. Kami minta salinan dia tidak ada, nggak dikasih. Katanya sudah, tapi tidak diberikan salinan ataupun bukti kepada kami. Tapi boleh kalau memang bisa disampaikan, kalau memang kemudian bahwa hal itu misalnya yang berisiko multitafsir bisa dipotong nanti. Selama ini aktivitas kawan-kawan dibiayai oleh siapa? Oh ya, kalau aktivitas kami sejauh ini yang 932 ini kami partisipasi, sifatnya kas. Oh. Jadi dari Tidak iron juga nggak ada. Seikhlasnya. Seikhlasnya. Seikhlasnya dari kita ada 8 kabupaten kota. Jadi masing-masing 8 kabupaten kota itu kita punya kas masing-masing kabupaten. Oh. Itu ada kas kabupaten dan juga ada yang kita sifatnya umum provinsi. Jadi Guru Dadang ini koordinator tingkat provinsi. Betul. Juga ketua honorer kabupaten Lebak. Disebut ketua juga enggak, hanya sebatas koordinator. Lebak awalnya. Ya, Lebak. Oh, sekarang provinsi. Ya. Oh. Gitu. Nah, upaya terakhir apa yang terakhir udah dilakukan? Yang terakhir hari ini bukan? Yang orang kemarin. Oh, Kemarin saya sudah konsep komunikasi dengan mengirim koordinator Pandeglang untuk bertemu dengan Pak Aan Kabit BKD. Nah, itu bertemu lagi. Cuman ya lagi-lagi kan dengan kabitnya ya. Kami harapannya bisa kapalnya langsung gitu. Panana itu kebetulan kan dulu juga PJ Sekda ya. Ya minimalnya tahu kondisi di Banten ini seperti apa. Kami khawatir apa yang terjadi di bawah ini tidak diketahui beliau. Makanya harus ketemu. Nah, betul. Pernah mengirim pesan melalui surat sudah, pesan WA sudah. Cuman tidak ada tanggapan, nggak dibalas. Betul. Harusnya nanti kalau ngirim lagi di bawahnya tulis Pak balas gitu. Oh gitu. Iya. Bahkan salamnya nggak dibalas Pak Ji. Jawab kayak saya kirim pesan salam itu ya. Assalamualaikum ya. Nggak dibalas sudah. Oh. Mungkin saking saking sibuk lah mungkin ya. Betin yang karena double job gitu. Iya dengan bukti ya. Dengan PJ. Nah, jadi harapan kawan-kawan apa harapan ini? Harapan kami ini Pemda khususnya BKD ataupun PJ, karena terakhir kita aksi ke menghubungi PJ yang nggak ada tanggapan. Harapan kami ini ada kepastian dari BKD dengan PJ terkait dengan R3 ini, baik itu guru maupun teknis. Kami menuntut itu pun ada dasar sisa formasi yang 2028 untuk menyelesaikan R23 di Banten yang sejumlah 1407. R23? Ya, ada R2. Tapi kalau Banten, kalau nggak salah nggak ada R2-nya. Oh. Banten itu R3 semua. R3 semua? Iya. Oh, R2 itu pada waktu? Enggak, kayak R2 itu dia yang sudah ikut tes sebelumnya. Oh. Itu masuk kategori prioritas lah kalau di guru. Nah gini, kalau kawan-kawan nggak masuk ke formasi, ya, artinya janji pemerintah itu akan diluluskan di sana kan? Iya. Itu melalui tahap ikut tes lagi nggak yang akan dibuka itu yang sudah pendaftaran baterai? Enggak.
informasi dari DKD itu yang tahap 1 ini akan diumumkan di tahap 2 dengan masuk kategori prioritas. Nah, kalau nggak diumumkan? Kalau nggak diumumkan ya, kita juga tetap gitu akan untuk itu. Mana janjinya? Gini maksud saya ya. Ini harus perjuangannya gini, ada namanya manajemen risiko nih. Ya. Ini harus dipertimbangkan. Betul. Jadi ketika kawan-kawan tidak dimasukkan ternyata ada ingkar janji pemerintah. Setelah itu tetap di sekolah atau keluar dari sekolah nantinya? Kalau terkait dengan masalah itu, ketika tidak masuk formasi 11.737 itu baru paruh waktu. Masuknya kategori paruh waktu, yang mana anggaran itu dikembalikan kepada daerah. Oh, jadi tetap ngajar. Tetap ngajar, tapi paruh waktu. Yang kita inginkan itu adalah yang hak kita yang sebelumnya sudah dialokasikan. 11.737. Ya, yang saya maksud nih, ketika kawan-kawan paruh waktu itu, Iya, itu tetap namanya P3K. tetap P3K. Ada nih, cuman banyaklah perbedaannya. P3K paruh waktu itu belum jelas, Kak Ci. Dasar hukum kemudian kekuatan hukumnya paruh waktu ini belum bisa dikaji atau belum bisa ada aturan baku terkait paruh waktu. Hanya baru muncul yang namanya peraturan menteri. Nah, itu tadi ada kekhawatiran dari salah seorang kawan guru kan. Jadi gimana kalau nggak lulus kita? Sedangkan perpanjangan honorer kan tidak bisa katanya. Nggak bisa, nggak ada. Nah itu makanya nanti keluar dari sekolah istilahnya dan kemudian atau lanjut gitu yang saya maksud. Kalau yang tidak masuk kategori tahap 1 dan tahap 2 itu jelas dipulangkan. Bahkan di luar sudah ada, Baji. Maksudnya yang dipulangkan tuh kembali ke rumah. Kembali ke rumah, nggak ngajar gitu. Di luar itu sudah ada. Berapa orang? Yang ketemu baru 1. Itu pun karena dia masuknya di luar setelah tahun. Nah, itu yang saya khawatirkan maksudnya. Saya ikut khawatir juga. Iya. Oh. Sudah ada. Jadi mudah-mudahan nanti benar. Nah, saran ke pemerintah. Saran pemerintah kami meminta keseriusan dan janji beliau yang katanya tahap 1 ataupun pegawai Provinsi Banten ini semua diangkat penuh waktu. Itu khawatir juga tuh yang 4.000 itu masuk ke formasi ya. Nah itu ditambah yang guru, untuk yang guru ya Pak Ji. Yang guru itu ada istilah namanya serdik, sertifikasi guru. Ada PPG. PPG ini kan ada dua jalur. Ada yang prajab, ada yang daljab. Kalau yang prajab ini kan dia tidak ngajab tapi ikut sertifikasi. Dan di kami lulusan Lebak ini sudah ada info 2 orang. Dia nggak ngajar, ikut sergur, sertifikasi prajab, itu dia langsung masuk data BKN. Kemungkinan besar itu masuk bisa diterima P3K. Karena udah jelas. Dia masih belajarnya? Nggak ngajar. Tapi hanya punya sertifikat pendidik masuk kategori prajabatan. Kalau yang guru kan dia dalam jabatan. Nah ini yang kawan-kawan yang sekarang memperjuangkan kelompok ketiga ini, yang terlama berapa tahun ya dia? Nah ini ketua dulu. Iya. Kalau saya mulai mengajar tahun 2008. Jadi kesini berapa tahun? 2008 masuk ke SMA itu 2014, masuk database provinsi, pendaftar dulu ya, itu 2017. Jadi Nabi udah berapa tahun? Kalau total itu udah sekitar 16 ya. Nggak masa, kuno jadi sekda ya? Ya, 16 tahun. Ini gue sekarang 3. Nah, yang paling sedikit berapa tahun tuh ini? Kalau paling sedikit itu 2022. Kemarin saya kata perempuan yang 20 tahun tuh, gua apa tuh? Ada Ibu Pia, ini justru itu saya satu sekolah dengan beliau. Ketika awal masuk sekolah, pengumuman, mengetahui dia nggak lulus, sampai histeris nangis sampai pingsan di sekolah. Dia di sekolah itu masuk kategori ya teladan lah, pendekan di sekolah, gitu kan paling kolot, tapi lulus. Nah, jadi pemirsa, ini perjuangan mereka ini tumpah suara tahu. Kenapa? Ada fakta-fakta yang tadi disodorkan, disajikan bahwa sebenarnya ada formasi 1.000 lebih untuk menampung mereka sebenarnya. Betul. Kenapa mereka tidak diluluskan? Ya. Itu memang harus dicurigai juga itu. Kenapa diluluskan? Orang Kementerian Pendidikan aja aneh kan? Iya betul. Iya itu. Jadi ada yang akan ditambah, misalnya demo berikut anak isi ada rencana. Kami tetap dari satu tujuan 932 ini harus penuh waktu. Semua atau tidak sama sekali. Jadi kita melingkup semuanya.
tidak ada istilahnya tadi ya cemotan itu disari dengan iming-iming sekian. Enggak, kami optimis 932 ini harus diangkat semua penuh waktu sesuai dengan IPK. sesuai dengan DKD. Dan saran saya kalau nanti tidak diangkat demo bawa anak isi nito sehingga bawa horot tuman. Siap, bahkan untuk yang lulus juga Karena haknya aja. iya betul Cuman tidak diakomodasikan. Nah itu harus dicurigai juga tuh. ya Tempat aja saya, betul. cuman jalan maya anu boga hak tempatan. Entah di online kali ini tidak super. Itu harus dicurigai, jangan tinggalkan. Nah jadi kepada pemerintah Provinsi Banten, nah ini dipersoalkan karena pemerintah tunda itu lagi dan pergi lagi di Jakarta karena faktornya begitu. Jadi formasinya ada 1000 lebih, bahkan ya lebih untuk yang R3 bahkan misalnya masih berapa? Masih, kalau untuk buruh 932 itu ada 92 sisa. Kalau yang teknis pokoknya total itu 600 Banten. Tahap 1 selesai masih ada sisa 600 lebih. Jadi makasih Pak Guru Danang ya. Siap. Perjuangan terus lanjutkan Lanjut sampai selesai. dengan norma ya. Jelas kita tetap Hanya di norma etika, norma aturan gitu. Bruce, jangan putus asa dan terus lawan karena ini kebenaran. betul. Jadi benar ada formasi kosong dan benar ada yang tidak lulus gitu. Terima kasih. Terima kasih juga. Sampaikan ke Tom dan yang lain. Siap, terima kasih. Mudah-mudahan insya Allah kalau saya jadi sektor dan saya bantu. Siap. Ini persoalan saya kan Saya pertama mengucapkan terima kasih. Oke, terima kasih. Demikian nasa Guru Dupor guys. Nanti kita lanjutkan narasumber yang lain yang punya persoalan pribadi atau persoalan publik ya. Juga persoalan saya ini, persoalan dan kadang-kadang kan kita juga anak punya rapat di Semarang kan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wiyu Dirun Santet.